Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang dengan saya Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lewiliang, saya Widya Sari Daswara. Hari ini kita akan terus menggali potensi yang ada di wilayah Kecamatan Lewiliang. Hari ini tepatnya ada di Desa Lewi Mekar. Kita gali potensi yang ada di Desa Lewi Mekar. Saya berada di Trias Farm yang punyanya Bapak Budi. Ya, saya datang ke sini sudah disambut dengan bunga bougainville ini yang cantik-cantik. Ada warna putih, ada warna orange. Ya, kita akan menemui yang punya farmnya. Ya, mudah-mudahan kita diterima dengan baik. Ya, tentunya kita akan mengeksplor semua yang ada di sini. Yuk, tunggu terus di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang. Jangan lupa like, subscribe, share, and komennya di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang. PKK Kecamatan Lewiliang juara. Yang model kayak gini nih Bu, yang hitam-hitam. Ini? Ya. Oh. Siap konsumsi, apalagi yang lebih hitam lagi, lebih Oh, manis. ini grade A ya? Betul. Nah, ini hasil panen hari ini. Yang panen juga, jadi bisa. Hari ini kita berada di peternakan ayam Arab yang tepatnya di Desa Lewi Mekar. Kita akan menuju ke lokasi melihat peternakan Arab itu seperti apa sih gitu ya. Bedakah dengan ayam-ayam lainnya, dan kita juga nanti akan melihat mengeksplor semua yang ada di wilayah Desa Lewi Mekar, Kecamatan Lewiliang. Yuk kita ikutin terus di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang dengan Ibu Lurahnya, dan para pengurus-pengurusnya di sini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang. Terus kita akan melihat lokasi peternakan ayam Arab. Yuk, kita menuju ke sana. Come on. Anjing Fiona Alhamdulillah kita sudah sampai di peternakan ayam Arab yang ada di lokasi Desa Lewi Mekar. Nih ayam-ayamnya nih. Tuh, ayamnya cantik-cantik nih. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol sama ownernya di sini. Gimana caranya bisa berternak ayam Arab? Ya, hasil telurnya juga bagus-bagus kayak ayam kampung. Warna kuningnya juga merah gitu. Nanti kita lihat langsung. Yuk kita. Ya, ayamnya sama semua. Ayam Arab Ya, umurnya sekitar 13 minggu. Oh, 13 minggu ini. Ini cuma betina, Bu. Oh, ini betinanya. Iya. Betinanya nanti kalau umur dia sekitar 21 minggu baru dia Bisa bertelur. telur, udah belajar bertelur. Iya. Ini emang ininya warnanya sama seperti ini?
kita ada dua macam, jadi ada yang putih sama hitam, ada yang satunya yang sebelah merah sama apa ya, coklat sama agak hitam. Iya. Jadi emang warnanya sama semuanya ya begini ya. Iya, sama. Ayamnya cantik-cantik ya. Berapa telur? 75% berarti bisa dari ini, kalau satu bulan 75% berapa telur? Kita lihat ke sini. Ayamnya warnanya coklat. Kayak kembar tuh. Iya. Tapi hasilnya nanti pas dia Hasilnya apa? pada saat Ini jantannya. jawer. Ya. Ini jantannya. Jantannya ada jawernya. Kalau yang betina itu jawernya kecil. Ya. Tapi tidak ada yang namanya ini. Jawer yang di bawah itu ya namanya ya. Ya. Jakun ya, jakun. Jakun. Ini jantannya. Jantannya juga warnanya ada yang hitam, ada juga yang merah juga. berantem gitu, udah jelek, Ya, udah jelek ya. terus tajinya Ya. udah panjang, udah tua gitu, Iya, udah iya. istilahnya udah ayam akhir, udah Ya. Udah Jadi produktif lagi. nggak produktif nih ya. produktif sampai berapa Sama ini nanti bulan kemarin ini? 2 tahun, Dua ya, tahun. 2 tahunan. Intinya di sini ayam Arab ini semuanya sama, betina maupun pejantan usianya hanya kurang lebih sampai 2 tahun. Kalau diambil telurnya saja, tapi intinya tidak ada yang kebuang. Ayamnya pun bisa kita konsumsi itu. Dan ada saat penetasan di sini setiap Senin dan Kamis ya. Nanti kita kapan waktu kita akan ke sini melihat teknik penetasannya seperti apa. Nanti di penetasan disimpan di seleksi lagi. Seleksi. Biasanya kan kerabangnya udah tipis ya, udah kaling semua. Tapi masih produktif ya. Dibikin seperti ini kita harus gitu, harus baterai terus bisa tingkat. Telurnya nanti kita lihat ke atas seperti apa bentuknya dan besarnya juga seperti apa, nanti kita mungkin langsung ke tempat telurnya. Penetasannya itu seperti apa? Karena tempatnya harus steril, ya harus steril dan tidak semua bisa kita lihat, tapi paling tidak nanti ada kejelasan dari ownernya seperti apa tempatnya dan hasilnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang dengan saya Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lewiliang. Nama saya Widya Sari Daswara, didampingi oleh Ketua PKK Desa Kecamatan Desa Lewi Mekar, juga Bapak Sekdes. Dan sekarang kita berada di Trias Farm. Ya, dengan saya dan Ibu, tentunya mereka akan menceritakan dan memperkenalkan diri juga dengan adanya kami di sini untuk mengeksplor Trias Farm ini. Mungkin di sini silakan saya berikan waktunya untuk Bapak memperkenalkan diri dan menceritakan semua yang ada di sini. Iya, terima kasih kepada Ketua
PKK Kecamatan Leliang sama Ibu Bu Kades, Pak Sekdes. Terima kasih atas kunjungannya. Memang selama ini kita beternak ayam Arab dan ayam kampung. Jadi tujuan kita awalnya memang peternakan ini berdiri mungkin sudah lama ya, dapat dikatakan lama, karena mulai dari tahun 2004 kita sudah mulai mengerjakan pengembangannya, istilahnya pembuatannya kandang, itu mulai dari juga sampai perjalanan waktu saat ini kita di bidang peternakan ayam itu namanya ayam Arab. Ayam Arab ini ayam termasuk golongan ayam kampung yang kategori pendatang. Jadi sebetulnya kan ayam itu ada unggas, itu ada ayam ras, ada ayam ras itu ada dibagi dua, pedaging sama petelur ras. Kalau kita ini ayam Arab termasuk telur yang produknya termasuk kategori substitusi ayam petelur kampung. Nah itu kenapa kita memilih ini, karena awalnya kita melihat posisi peternakan ayam Arab itu yang bergerak breeder, istilahnya pembreeder itu sepertinya di Indonesia belum ada saat itu. Breedernya ada, hanya posisinya itu belum mengarah ke profesional. Nah, akhirnya kita bergerak di situ. Nah, saat ini kita sudah sekian tahun dan DOC-nya ini, anak ayamnya ini sudah beredar ke beberapa daerah wilayah termasuk luar pulau, Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk luar pulaunya itu Kalimantan, Makassar, Ujung Pandang. Jadi posisi peternakan ini sebetulnya ya berjalannya itu tidak semulus apa yang dibayangkan oleh orang banyak, karena kan yang namanya usaha ada di bawah, kadang ke atas ya, mungkin perjalanan juga ya namanya kehidupan ya, tidak selamanya atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi harapan kita tentunya mulus-mulus terus ya Pak ya. Ini ngomong-ngomong nih, tadi saya bilang Pak perkenalkan diri, namanya siapa? Nama saya Budi Niharso. Ini kebetulan saya ditemani mulai dari tahun 2017 itu mengelola peternakan ini. Mendampingi saya ikut terjun karena beliau juga alumni peternakan. Jadi saya alumni peternakan dari Universitas Brawijaya Malang. Kebetulan istri juga asli Malang. Alumni peternakan juga. Jadi akhirnya kita kelola berdua. Kompas ya, satu hati. Hanya karena memang peternakan ini beban beratnya di saprodinnya itu pakan terutama. Pakan, ya. Nah, pakan ini untuk akhir-akhir ini memang terlihat gejolak naik terus. Jadi banyak peternak-peternak itu yang mengeluhnya di situ. Makanya peternakan ayam kampung ini kan masyarakat yang kepingin belajar dengan adanya pakan yang naik terus, kemudian alternatif pakan belum juga menemukan, mungkin beliau akhirnya banyak yang putus. Ya. Nah sekarang kita bertanya langsung nih sama pendampingnya. Ibu sebagai pendamping tentunya banyak suka dan duka ya Bu ya, ketika Ibu perjalanan ibu mendampingi Bapak berternak ayam Arab ini. Nah Ibu nih, apa sih Bu kiat Ibu ketika kata Bapak tadi ada yang namanya tidak semulus ya, tidak semulus harapan Ibu, tapi kiat Ibu sebagai seorang pendamping kepada suami untuk istilahnya senangnya itu kita bisa refreshing ya Bu ya, jadi untuk hobi kita untuk tahu sama-sama, terus mengerjakan bersama-sama. Jadi kalau ada hal-hal yang
kira-kira perlu dikonsultasikan, kita rembukan bersama gitu. Ya. Kita rembuk bersama. Ya. Jadi istilahnya enaknya seperti itu. Ya. Jadi karena Suka dan duka kita seprofesi ya, bisa gitu. bersama. Iya. Dan yang namanya manis ya istilahnya manisnya kehidupan ya Bu ya. Ya. Tentunya kita hadapi juga bersama-sama. Tidak yang namanya habis manis suka dibuang ya. Tapi kita terus mensupport suami tentunya ya dalam Ya. usaha ini ya. Kalau dukanya itu ya mungkin itu kalau umpamanya seperti dibicarakan sama Bapak tadi, kalau umpamanya ada harga pakan naik, harga obat-obatan naik, karena itu kita Ya. kan mesti ini ya, Iya. harganya nggak sesuai dengan harga penjualan DOC-nya. ya. Harga DOC-nya turun tapi harga pakannya naik. Ini Iya. kita yang bikin apa ya? Jadi Bagaimana ngakalinnya lah gitu ya, gimana caranya supaya harganya itu dijual tetap normal tapi tidak tidak ibu dan bapak juga tidak rugi tentunya gitu ya. Kalau istilah dalam gorengan pas sekarang kan minyak lagi mahal Ya. tuh ya, gimana caranya supaya makanan itu tetap harganya sama, akhirnya gorengannya dikecilin, biasanya 10 cm jadi 7 cm misalnya gitu. Nah seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin ada cara-cara juga Bapak, gimana caranya nih tiapnya ketika pakannya mahal ya, tapi kita tetap menjualnya tidak membuat konsumen itu kaget tentunya gitu. Mungkin seperti itu ya Pak. Ya kalau untuk peternakan posisi itu agak susah Bu ya. Jadi Sulit ya. pakan ini kan dia harus tetap memenuhi Tetap kebutuhan memenuhi pokok. ya kebutuhan pokoknya. Ya. Kebutuhan pokok itu, kebutuhan produksi, kebutuhan untuk semuanya. Itu karena nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas Kualitas telurnya, ayamnya. enak ayamnya ya. Dan kualitas memang kalau mau komersil ya telur nutrisinya itu. Ya. Jadi pakan itu memang hubungannya dengan biaya produksi kita ini 70% kurang lebih itu kan bebannya di pakan itu. Pakan ya. Jadi ya kita peternak agak beratnya di sana kalau Iya. memang bahan pakan baku pakan impor semua terus kemudian naik terus ya kita mungkin peternak akan berat Iya. semua. Itu seluruh Indonesia Bu, mengalami Ya, semua. seperti halnya kemarin harga telur itu tiba-tiba 30.000 ya, turun lagi 27.000 1 kilo. Itu ayam biasa ya Pak ya, Iya, yang apa dibilangnya ayam Ayam merah itu ras, ya. ayam ras. Terus akhirnya turun lagi jadi 20.000 21.000 itu Fluktuasi. itu karena itu ya, karena pakannya itu yang Kalau itu daya beli Bu. Daya beli. Kalau yang pakan ini memang hubungannya peternak ini harus di atas BIP, istilahnya biaya produksi harus di atasnya itu harga jualnya kan harusnya seperti itu. Iya. Ya, ini kan kebanyakan di bawah harga BIP. Ini kalau boleh tahu Pak, kalau boleh tahu dan juga sebagai menarik bagi masyarakat kami juga di Selungkar, Bapak sebagai peternak di sini. Nah, bisa Bapak ceritakan di kala saat normal berapa persentase laba yang Bapak peroleh dari biaya produksi? Walaupun umpamanya tadi bicara kita pakan dan semacamnya dan biaya lain-lain, tetapi Bapak bisa menghasilkan satu produk dan juga bisa menghasilkan satu laba yang bisa membiayai semua operasional kegiatan peternakan Bapak, agar para peternak yang akan datang bisa tertarik, oh ternyata dengan Ya. peternak ada gambarannya. ada gambaran, oh ternyata kalau saat normal seperti ini. Memang sekarang kita lagi sulit, dan Bapak katakan pakan sedang tinggi, otomatis kita dalam laba pun akan berkurang. Bisa diceritakan Pak mungkin? Ya kalau skala untuk peternakan komersil Pak ya, Iya. itu memang posisi harga pakan biaya yang dikeluarkan harus melebihi dari Iya, betul. harga jualnya. Iya. Harga jual melebihi dari harga produksi. Harga produksi. Nah, ini kenyataannya terbalik Pak, karena pasar Iya. saat ini memang susah. Kita harus tetap itu aja Pak. Intinya patokannya kalau kondisinya harga jual itu lebih tinggi dari harga dari biaya produksi pasti untung. Nah ini peternak di situ susah karena pasar ini yang menentukan harga terakhir itu kan pasar. Nah kalau BIP
ayam kampung itu di 30 di 28 lah, di 27-28 ribu per ekor. Jadi kalau per kilo itu kalau di harganya di bawah itu jelas rugi. Jadi harusnya harga jual ke kampung ayam kampung itu di atas 34, di atas 35 per kilo. ya per kilo. Sekarang ini kan di bawah itu. Betul betul. Kemudian kalau telur ini PP-nya sudah di 1.900-an lah. Nah, itu kalau posisinya produksi telur kampung ini harga jualnya di bawah itu jelas pasti rugi. Ada saran yang Bapak bisa sampaikan kepada kami ataupun para peternak yang punya keinginan untuk beternak kayak Bapak begini agar mereka juga tidak ya dilawan ya setelah mengerti Bapak. Tapi ada nggak pesan-pesan khusus yang bisa Bapak sampaikan? Mungkin saat ini kondisinya yang sangat kesulitan tadi, masalah pakan tinggi, kemudian harga jual di bawah harga produksi. Nah, ada nggak pesan yang Bapak sampaikan buat peternak yang saat ini mungkin berminat untuk melakukan usaha peternakan kayak Bapak begini? Sebetulnya yang berminat banyak Pak, hanya situasi tetap tergantung dari kemampuan finansial masyarakat. Iya. Sekarang ini kondisi mungkin di Kecamatan Lilang mungkin banyak informasi lepas lapangan kerja kayak gitu ya. Jadi daya belinya itu rendah. Makanya banyak Pak yang sudah mencoba banyak, tapi terbentur dari harga pasar sudah nggak bisa diangkat. Jadi saran saya memang kalau memang mau beternak ya harus benar-benar tahu market yang jelas, kemudian posisi bahan pakan itu benar-benar harus bisa membuat variasi olahan. Mungkin bisa konsultasi dengan dinas peternakan. Kalau saya sendiri karena hubungan selama ini kita pakai pakan pabrikan. Nah, kalau boleh bertanya Pak, tadi kan untuk menjaga kualitas daripada hasil ternak Bapak, pakannya pakan pabrikan semua. Ada nggak yang bisa kita lakukan yang bisa menyamai pakan yang pabrikan itu, yang sifatnya herbal atau dari sayuran atau apa, tetapi tidak mengurangi kualitas daripada hasil yang kita produksi? Kalau pakan nyampur sendiri itu kalau bahan bakunya semuanya termasuk mineral semuanya komplit tersebut. Tapi kalau hanya spot, hanya sebagian aja itu nggak bisa. Hanya kalau obat-obatan, menekan obat-obatan untuk membantu kesehatan itu mungkin dari herbal bisa, dari pemberian kunyit, pemberian jahe. Tapi kalau untuk pakan ya relatif agak berat ke ininya. Tapi tetap ada perkembangan, cuman mungkin relatif agak lama lah waktunya. Mungkin waktunya pertumbuhannya itu harapannya mungkin 2 bulan 10 atau 10 minggu itu bisa panen. Ini agak mundur jadi 15 minggu seperti itu. Yang jelas Bapak di sini pernah nggak mengalami kerugian? Ya saat ini Ngomong-ngomong saja. saat ini udah 2 tahun mulai pandemi ini semua peternak merasakan. Jadi saya di sini sudah terseok-seok Pak. Sudah terseok-seok. Jadi udah. Apakah dengan lahan seluas hampir 10 hektar ini berapa pekerja yang Bapak di sini ya? Kurang lebih 40-an lah. 40 orang. Itu dibagi-bagi tentunya Iya, ya. ada pemerawatan tanaman untuk kebun, kemudian peternakan sendiri, bagian penetasan, bagian peternakan sendiri, bagian pemasaran, Iya, iya. kantor Ya. Oh ya, tadi kan kita ngelihat ketika kita lewat itu banyak kotoran ayamnya ya Pak ya, kotoran ayamnya. Karena kotoran ayamnya juga dijual juga ya, ada yang ambil ke sini. Di sini dengan lahan yang seluas ini saya lihat ada pohon-pohonan buah-buahan juga. Apakah juga dipakai? Kalau untuk kotoran ayam itu memang efektifnya itu dipakai untuk tanaman
sayuran. tanaman ya, tanaman kalau tanaman yang Buah-buahan. tanaman keras kayak seperti Oh, tidak. buah-buahan seperti ini Kurang. Ya, itu ya. harus melalui proses. Ya. Makanya kebetulan ya kita ada teman-teman pertanian, teman-teman petani yang membutuhkan ya kita lepas keluar dan itu haknya dari karyawan. Jadi Oh, karyawan. Jadi untuk- itu lepas ya, Ya, di luar dari lepas. ini gitu. Jadi hasilnya itu ya karyawan Ya. karyawan yang ya alhamdulillah. Artinya Bapak tidak meraup semuanya ya, tapi memberikan rezeki kepada mereka ya. Alhamdulillah Pak. Ketika kita sudah melewati lokasi ini atau Trias Farm ini, nanti dari para penonton channel TPPKK Kecamatan Lewiliang, tentunya di sini ada edukasi yang sudah diberikan oleh Pak Budi ini ya, bagaimana caranya, kiat-kiatnya seperti apa, istilahnya yang namanya pengusaha harus tahan banting ya Pak ya, mau turun naik kita harus tetap fokus dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, tentunya akan ada hasil ya Pak ya, tidak mungkin tidak akan hasil dan Mudah-mudahan. pastinya Ibu juga sudah merasakan ada hasilnya. Kalau sekarang saat ini sedang terseok-seok, bukan hanya dari peternakan Arab saja, semuanya Ya. hampir sama ya, Dan hampir memang- sama. Mungkin nanti kita di sini Pak bisa melihat-lihat juga pohon-pohonan ya yang tadi yang sudah ada yang panen juga ya Pak ya. Nanti kita melihat ke sana, kita nanti ngobrol-ngobrol dengan petaninya ya yang memanen. Mungkin nanti kita langsung melihat lagi lokasi perkebunan yang ada di wilayah Trian Farm ini, melihat ada jambu Jamaika ya, terus ada pohon manggis juga, ada pohon apa tadi yang Mundar. ya. Nanti kita juga ingin melihat ya pohon mundar itu seperti apa ya. Terus manfaatnya juga yang jelas. Tadi saya melihat banyak pecahan kulit telurnya ya Pak ya. Mungkin itu sebetulnya bisa kita manfaatkan ya Pak ya. Kita manfaatkan karena kalsiumnya tentunya sangat tinggi ya, sangat bagus ya. Dan bisa, kalau orang tua saya dulu, dari uyut saya, nenek saya dulu membuat bedaknya itu dari kulit telur. Ya, kalau dari kulit telur. Nanti nanti di sini ada ketua PKK desa nih ya Bu ya, ada PKK-nya. Mudah-mudahan nanti ada kerjasama nih Pak ya, daripada dibuang itu kulit telur dimanfaatkan ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ya bisa buat pupuk juga bisa, buat daripada dibuang ya Pak ya. Mungkin nanti seperti yang tadi ada kotoran ayamnya diberikan sama para pekerjanya. Mungkin siapa tahu nanti Bapak Ketua PKK bisa kerjasama ya, mengambil hasil dari bekas-bekas telurnya itu, pecahan kulit telurnya bisa digunakan dan dimanfaatkan. Tentunya kalau di PKK ini Bu tidak hanya menjalankan program aja, tapi benar-benar memberikan pembinaan kepada masyarakat ya, masyarakat yang ada di wilayah desa. Nih, ini tadi saya lihat ya telur ya, telur ayam Arabnya ini ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan kalau merah telurnya itu besar ya, dan ya kuning telurnya besar, warnanya juga merahnya lebih cantik ya. Ya, putih telurnya itu lebih kental dan lebih sedikit ya, lebih sedikit ya. Nanti nih kalau yang mau membeli telur Arab ada di lokasi Desa Lewi Mekar, adanya di Trias Farm, peternakan ayam Arab. Bisa datang ke sini langsung, membeli langsung. Harga satuannya berapa Pak? 2.400 Bu. Harga satuannya 2.400. Ya, bisa datang ke sini langsung membeli ataupun bisa
mencari pengalaman. Bagaimana sih caranya beternak ayam Arab itu, ya, yang baik sudah sudah dibuktikan oleh Bapak Budi. Mungkin itu saja dari saya, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lewiliang. Yuk datang ke lokasi Desa Lewi Mekar untuk melihat potensi-potensi yang ada di Desa Lewi Mekar, tentunya masih di channel TV PKK Kecamatan Lewiliang. PKK Kecamatan Lewiliang juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lewiliang di channel TV PKK Kecamatan Lewiliang. Hari ini benar-benar kita akan menggali potensi yang ada di wilayah Desa Lewi Mekar. Kita ada di perkebunan jambu Jamaika. Nih, pohon-pohonnya sudah berbuah. Kita akan langsung melihat yang lagi panen jambu Jamaika. Yuk, Pak, ikut. Karena di sini kata Bapak tadi ada yang grade A, grade B, dan grade C. Kalau boleh tahu, apakah cara memetiknya? Seperti apa sih supaya bisa menghasilkan yang namanya grade A, B, ataupun C? Pohonnya mana? Ya, pohonnya saya ingin melihat langsung nih dengan Pak Soleh yang Review. kita lihat. Ini Bu. Nah, nih. Coba Izin kita Pak, lihat kamera dulu Pak. Yang mana Pak? Mau yang di Ini yang Ini yang ini sudah masukin. siap panen? Iya, Sudah siap panen. Iya. Oh, cara memetiknya diputar. betul. Diputar. Soalnya kalau ini kebentur temennya aja lecet ini. Oh. Sedikit aja lecet. Tuh. Oh, Apalagi yang udah hitam. Yang sudah hitam ya. Kita lihat nih. Artinya cara memetiknya pun ada cara tersendiri. Iya, betul, Ya, betul. ada cara tersendiri supaya nilai grade A-nya itu benar-benar mulus. Ya, mulus. Kita lihat nih di sini nih. Ada yang siap kok? Nah, ini loh Bu. Iya. Ada kaos tangan khusus Pak. Yang Oh, dari ada karet. kaos tangan khusus. Harusnya. Oh, ya. Ini yang B-nya udah, yang C-nya kayak gini. Yang C-nya kenapa? Ini masuk C nih. Oh, tapi ini emang sudah siap panen. Saya pikir warnanya harus merah. Harus. Oh, harus Kan merah. dalam ini kan bisa 3 kali panen. Oh, Setiap 3 hari panen. sekali ya. Oh, 3 hari sekali. Betul. Iya. Panen, kita ambil yang model kayak gini nih Bu, yang hitam-hitam. Ini. Ya, Oh, sudah siap konsumsi, apalagi yang lebih hitam lagi, lebih manis. oh, ini grade A ya. Betul. Grade A nih. Apa kertas-kertas ini ya? Kertas-kertas ini artinya dengan ketekunan harus benar-benar dipersiapkan dengan matang tentunya, mengemas sedemikian rupa supaya hasilnya ini bagus ya. Tuh lihat nih, ada yang besar tuh. Itu kalau dipetiknya bersentuhan dengan temannya ada lecet sedikit, hasilnya bukan grade A lagi, tapi sudah masuk bisa grade B BS. ataupun C ya, BS ya. Ya, tuh kita terus menggali potensi yang ada di wilayah Kecamatan Lewiliang, potensinya yang ada di wilayah Lewiliang. Tentunya hari ini sudah ditemanin oleh Bapak Soleh yang lagi panen buah Jamaika ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan hasilnya semua bagus-bagus. Amin. Ya Pak ya. Rezeki Bapak juga tambah banyak. Amin, Ya. amin. Tambah berkah tentunya ya Pak ya. Dan bisa menghasilkan buah-buahan ini di Kecamatan Lewiliang dan bisa kita eksplorkan keluar. Kalau di Kecamatan Lewiliang ada perkebunan yang sangat luar biasa ini. Tentunya hanya di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang. Jangan lupa like, subscribe, and share juga komennya hanya di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang Juara. juara. Nah, ini hasil panen hari ini.
buah jambu Jamaika. Nih, buahnya bagus-bagus. Ya, kita sortir. Ya, yang mana yang grade A, yang mana yang grade B dan C. Kita langsung ke sini. Yuk, ikutin terus. Pak Soleh nih, Pak Soleh. Tadi udah ngambil, udah mati capek. Ada hasilnya. Pak Soleh. Ya, baik. Itu lain. Beli. Oh, mah kan kasihan. Iya. Itu mau bonusnya. 5 kilo, 5 kilo. Apa kabar PKK? Alhamdulillah, luar biasa. PKK, Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita semua. juara. Jangan lupa Subscribe, comment, share, and subscribe. di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang Juara. Saya namanya usaha. Ya, iya di PKK Kecamatan Lewiliang ya. Bade masih yang sakedik ya. Ya, tapi video anak ya. Terima kasih. Yang pertama menanggapi kunjungan di Desa Lekar dalam rangka penggalian potensi Desa Lekar, tentu saja kami merasa bangga dan berterima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK, dan ini menjadi motivasi buat warga kami, khususnya pengrajin dan peternak ayam yang berlokasi di Kampung Kandang Sapi Desa Limukar. Apa yang didapatkan tadi hasil penggalian potensi ini cukup bermanfaat, khususnya buat kami sendiri sebagai pemerintahan desa, lebih tahu secara menyeluruh tentang potensi yang ada di Desa Limukar untuk lebih dikembangkan, lebih dimunculkan lagi ke masyarakat luas bahwa kegiatan ataupun potensi yang cukup besar ini selama ini memang sangat tertutup, tidak bisa dipublikasikan. Tapi dengan hasil kunjungan Ketua Tim PKK bersama jajaran, mudah-mudahan kegiatan dan potensi yang ada di Desa Limukar, khususnya peternakan ayam Arab ini, bisa lebih punya nilai lebih untuk peningkatan ekonomi masyarakat Desa Limukar. Nah, untuk tim penggerak PKK khususnya Desa Limukar maupun juga kecamatan, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi tim penggerak PKK, menularkan dan menginspirasikan masyarakat yang lain bahwasanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tidak harus dengan biaya mahal, tetapi juga dengan kesabaran dan ketekunan serta keyakinan dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang ada. Assalamualaikum. Maksudnya Bu? Ya. CN. Sudah mah. Ulurah. Ini putra anak? Ini putranya? Ini putra Epon. Oh. Itu Bu saya. Oh, dulu enggak. Terus lami CN sudah bang nak. Satu tahun. Sok berobat. Berobat ya, kadang-kadang ibu datang. Emang terlalu BPJS? Gaduh. Gaduh. Ini putra kasabaraha? Yang paling pertama. Oh, yang pertama. Ya. Tos nikah? Tos nikah? Oh, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan terus bisa menjaga ibunya, ya Neng ya. Jaga ibu. Iya. Abdi di PKK Kecamatan Lewiliang, ayah sekedik
Bikin ibu dan keluarga tentunya ya, mudah-mudahan berkah ya, berkah sehat ibu ya, lahir batin Sehat deh, Nya, sehat. doanya ya. Assalamualaikum. Ya ada Bu Camat nih. Ya? Ada Bu Camat. Bukan ibu Makan. ya Dalam. ya yuk di PKK Kecamatan Lewiliang dan ibu sahabat keluarga barokahnya doa doa mohon akhirnya selesai sudah aprak-aprakan kita di wilayah desa Lewi Mekar, sudah menggali potensi yang ada di desa Lewi Mekar, sudah datang ke perkebunan dan sudah aprak-aprakan memberikan bantuan sedikit dari PKK Kecamatan